Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas observasi saya dengan judul topik yaitu analisis kasus korupsi penyaluran dana fiktif UMKM di Jawa Barat. Adapun garis besar pada bahasan kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, pemerintahan dan setiap urusan yang dijalankan di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Nah, segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis, tetapi dikerjakan oleh sumber daya manusia yang lebih dikenal dengan aparatur pemerintahan. Aparatur pemerintahan sendiri diberi mandat serta tanggung jawab oleh negara dan rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, salah satu kasus yang terjadi belakangan ini dan cukup memprihatinkan ialah kasus korupsi penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM di Jawa Barat. Dilansir dalam detiknews.com pada Kamis 22 September 2022, terdapat 4 tersangka dalam kasus korupsi eh, yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK memperkirakan kerugian uang negara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana LPDB ke UMKM Provinsi Jawa Barat ini mencapai sekitar 116,8 miliar rupiah. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Terdapat 2 poin. Poin pertama adalah apa yang menjadi motif dari tindakan korupsi. Kedua, apakah kasus penyaluran dana fiktif oleh lembaga pengelola dana bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Barat ini berpotensi tergolong dalam ranah tindakan korupsi. Terus selanjutnya itu ada tujuan observasi. Terdapat 2 poin juga, yakni pertama, mengetahui motif dari tindakan korupsi. Kedua, mengidentifikasi indikasi tindakan korupsi dalam kasus korupsi penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Jawa Barat. Nah, sebelum kita melanjutkan pada bahasan selanjutnya, kita akan mengulang uh, apa itu korupsi atau definisi dari korupsi itu sendiri. Nah, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan berdasarkan perspektif hukum, definisi korupsi ini secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertama itu ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Nah, apa itu dana bergulir? Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan atau digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana tersebut kemudian akan dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara atau lembaga. Nah, pengelolaan dana bergulir ini sendiri dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi. Adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM. Selanjutnya metodologi. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara studi literatur. Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data sekunder melalui internet untuk mencari data berupa buku, jurnal ilmiah, berita, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data perolehan dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan oleh penulis sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi pustaka. Nah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Nah, pada tahun 2012, Direktur PT Panca Multi Niaga Pratama atau SK menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza
yang belum selesai 100% ke Dirut LPDB UMKM atau KD. Nah, eh, berdasarkan laporan tersebut, kita mengetahui bahwa menawarkan Mall Bandung Timur Plaza atau proyek yang belum selesai 100% tersebut merupakan suatu kejanggalan dan cukup mengambil risiko yang besar. Uh, Terus yang kedua itu hal itu dilakukan SK agar KD membantu dan memfasilitasi pinjaman dana dari LPDB UMKM. Kemudian hal tersebut disepakati KD tanpa memikirkan dampak yang terjadi ke depannya. Uh, Terus selanjutnya itu KD merekomendasikan SK untuk bertemu dengan Andra Aludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Pancabakti Jawa Barat atau Kopanti Jabar agar bisa mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar sebesar 90 miliar rupiah. Selanjutnya, data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif. Namun, tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir DW. Kemudian KD diketahui membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti analisis bisnis dan manajemen risiko. Selanjutnya, Direktur LPDB atau KD mengeluarkan kebijakan waktu pengelolaan pinjaman dari jangka waktu 8 tahun menjadi 15 tahun lantaran pembayaran oleh PT Panca Multiniaga Pratama dianggap macet. Nah, tahun 2012 hingga 2013, dana pinjaman disalurkan kepada 506 pelaku UMKM diduga berjumlah 116,8 miliar dengan pengembalian jangka waktu 8 tahun. Uang itu kemudian seluruhnya dilakukan auto debit lewat rekening Kopanti Jabar dan dibayarkan ke rekening PTPN milik Stefanus senilai 98,7 miliar. Nah, karena pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan Stefanus atau SK hanya sebesar 3,3 miliar rupiah dan masuk kategori macet, sehingga KD mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun. Nah, akibat perubahan kebijakan itu, KD diduga menerima uang senilai 13,8 miliar rupiah serta fasilitas kios ayam goreng di Mall Bandung Timur Plaza dari SK. Sementara DW dan DK diduga menerima mobil hingga rumah dari Kopanti Jabar. Nah, apa sih motif dalam tindakan korupsi? Nah, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Dalam kas Rosenzweig 1970. Nah, dapat dikatakan bahwa munculnya perilaku korupsi berkaitan dengan apa motivasi dari setiap pelaku. Nah, menurut McAllen 1985, setiap individu termotivasi dengan 3 dorongan dasar, yaitu pertama kebutuhan prestasi, yakni keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih khususnya melebihi standar. Kedua, kebutuhan kekuasaan, yaitu dorongan yang muncul untuk merasa lebih kuat dan adidaya daripada orang lain. Ketiga, kebutuhan afiliasi, yaitu keinginan untuk membina hubungan lebih dekat, bekerja sama, dan berteman. Nah, beberapa dugaan kepentingan bisnis pada kasus penyaluran dana fiktif oleh lembaga pengelola dana bergulir UMKM di Jawa Barat ini dapat didukung secara teori. Pertama, perilaku yang dilakukan oleh lembaga terkait pada kasus ini merupakan perilaku yang menyalahi kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Kedua, perubahan kebijakan yang dilakukan menandakan adanya kesuksesan yang ingin diraih atau prestasi, misal untung yang lebih besar. Ketiga, secara keseluruhan, interaksi antara pelaku di dalam kasus ini memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok kerja mereka saja atau afiliasi. Artinya, dalam arti ini, dalam tindak korupsi pun sistem kerja yang dilakukan bertujuan untuk menjaga hubungan antar sahabat dengan melibatkannya. Terus yang terakhir atau keempat, pada akhirnya pelaksanaan dan pencairan dana bergulir tersebut merupakan suatu hal yang tidak benar
atau korupsi dan tidak efektif dalam upaya meringankan masyarakat di bidang UMKM yang selama ini mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan komersial dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, keberadaan perilaku korupsi erat kaitannya pada motif setiap perilaku tersebut. Mereka terdorong untuk berperilaku secara tertentu yang termotivasi kebutuhan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Dalam kas Rosenzweig 1970 dan McAllen 1985. Nah, para koruptor tersebut yang memiliki wewenang untuk mengelola uang rakyat, namun menyalahi wewenang yang telah diberikan oleh negara atau abuse of power untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau kelompoknya. Nah, adapun kesimpulan pada bahasan atau topik kali ini, yaitu pertama, ada potensi penyelewengan kekuasaan, yaitu penawaran Mall Bandung Timur Plaza yang belum selesai 100% merupakan suatu kejanggalan dan cukup mengambil risiko yang besar. Kedua, dana bergulir untuk pelaku UMKM dilihat menjadi peluang bisnis, di mana data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif, namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank. Ketiga, tidak ada kesiapan yang baik antara LPDB KUMKM dan Kopanti Jabar, di mana diketahui surat perjanjian kerjasama oleh LPDB KUMKM dengan Kopanti Jabar itu tidak mengikuti atau dan tidak mempedomani analisa bisnis dan manajemen risiko eh, agar penyaluran dana bergulir dan terrealisasi. Dan keempat, atau kesimpulan terakhir, yaitu perubahan kebijakan yang dilakukan oleh LPDB dan kaum KM berdampak pada tindakan korupsi. Adapun referensi pada topik kali ini, terima kasih.